Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Subadriah SE MSI selaku dosen mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nafisatur Rohmah dan dua rekan saya Anifatul Rohmah dan Muhammad Agam Refais. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan regulasi keuangan sektor publik. Definisi regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Reality Publisher 2008, kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata suatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadahan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Selanjutnya, tentang teknis penyusunan. 1. Pendahuluan. Perencanaan regulasi publik harus mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Yang kedua, alasan penyusunan regulasi publik. Sebuah regulasi publik disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Yang ketiga, permasalahan dan misi sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atau suatu permasalahan telah dapat dirumuskan. Selain itu, penyusunan penetapan regulasi publik juga dilakukan dengan misi tertentu sebagai wujud komitmen serta langkah organisasi publik menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada. Yang keempat, dengan apa diatur. Di setiap jenjang struktur pemerintahan dikenal regulasi tersendiri, seperti peraturan daerah atau keputusan-keputusan kepala daerah sebagai aturan di daerah. Bentuk aturan lainnya adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Yang kelima, bagaimana mengaturnya. Substansi regulasi publik yang disusun harus bisa menjawab pertanyaan berbagai solusi atas permasalahan yang ada. Yang keenam, diskusi atau musyawarah. Materi regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi atau pertemuan khusus publik yang membahas regulasi publik. Yang ketujuh, catatan. Catatan yang dimaksud adalah hasil dari proses diskusi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, contoh analisis permasalahan publik. Permasalahan, kerugian, dan solusi tindakan. Untuk permasalahan yang pertama, ketimpangan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan. Kerugian yang dialami masyarakat tidak dapat dilayani kebutuhannya, dan solusi tindakannya penyusunan daftar skala prioritas. Yang kedua, ada alokasi anggaran pelayanan publik minimal. Kerugian yang dialami pencapaian target tidak maksimal. Dan solusi tindakan penambahan alokasi baik pelayanan publik. Permasalahan selanjutnya ada jumlah pencairan dana tidak sesuai dengan anggaran. Kerugian yang dialami program tidak berjalan secara baik. Dan solusi tindakan yang dihadapi pendisiplinan anggaran dan perbaikan sistem realisasi. Informasi tidak transparan, kerugian yang dialami pilihan kriteria organisasi penyedia layanan barang dan jasa, dan solusi tindakan perluasan akses ke informasi yang terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Permasalahan yang dialami ketidaktepatan waktu pelaporan, kerugian yang dialami mengacaukan jadwal kegiatan, solusi tindakan penertiban penyusunan laporan keuangan. Untuk yang terakhir, keterbatasan pendistribusian, kerugian yang dialami respon masyarakat minim, dan solusi tindakan
perluasan akses informasi. Dasar hukum keuangan sektor publik. Hak-hak negara. Yang pertama, hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang. Hak yang kedua, untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, biaya, dan cukai. Hak yang ketiga, untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh kontraprestasi sebagai sumber penerima kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, pelaksanaan kewajiban atau tugas-tugas pemerintah tersebut dapat berupa pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam UUD 1945 Amandemen keempat secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu pada bab ke-8 pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Yang kedua, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, hal keuangan negara dilanjutkan diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, dasar hukum keuangan daerah. Berdasarkan pasal 18 UUD 45, tujuan pembentukan daerah otonom adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom, menurut penjelasan pasal 6.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, fungsi penyusunan APBD adalah untuk pertama, menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. Yang kedua, mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya. Karena anggaran pendapatan dan belanja daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah. Yang keempat, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. Yang kelima, merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya, dasar hukum keuangan organisasi lainnya. Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktek-praktek akuntansi di Indonesia sektor publik telah dilakukan baik oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia maupun oleh pemerintah sendiri. Untuk organisasi Nirlaba, IAI menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 PSAK tentang organisasi nirlaba. PSAK ini berisi akidah-akidah atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Selain itu juga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang mengatur masalah organisasi publik yang berbentuk yayasan. Juga ada regulasi publik terkait dengan partai politik seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Selanjutnya, akuntansi sektor publik memasuki era desentralisasi. Kebijakan desentralisasi telah mengubah sifat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara BUMN dengan pemerintah pusat, antara pemerintah dengan masyarakat, dan berbagai entitas lain dalam pemerintahan. Peranaan laporan keuangan telah berubah dari posisi administrasi sementara menjadi posisi akuntabilitas di tahun 2000. Pergeseran peranan laporan keuangan ini telah membuka peluang bagi posisi akuntansi sektor publik dalam manajemen pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya. Jadi, tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan dalam pertanggungjawaban publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintah Daerah dan Undang tahun 2002
Nomor 25 Tahun 99 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dua undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi daerah tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional dalam era reformasi pun telah dikeluarkan. Beberapa regulasi yang relevan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau Lembaga Negara Republik Indonesia. Tahun 99 Nomor 75 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3952. Nomor 3, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4022. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Pada tahun 2010, terbit PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan tahun 2002, aturan pelaksanaannya baik berupa peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat dua buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Sedangkan lampiran 2 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas atau strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan kata lain, lampiran 2 merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005, tanpa perubahan sedikit pun. Contoh regulasi publik yang mengatur akuntansi sektor publik. Tahapan dalam siklus akuntansi sektor publik. Contoh regulasi publik. Untuk perencanaan publik, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Edaran Bersama Nomor 0295 MPPNI 25050 atau 166 SC tentang tata cara penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2005. Untuk penganggaran publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ada realisasi anggaran publik, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara.
Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pelaporan Keuangan Sektor Publik PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban publik. Contoh regulasi publiknya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan. Selanjutnya ada etika pengelolaan keuangan publik. Etika sering hanya dilihat dari segala sesuatu yang terwujud atau tangible. Di tengah masyarakat yang masih mempercayai simbol-simbol, tanda-tanda, signals, dan berbagai bentuk aksesoris fisik lain, standar etika amat diperlukan untuk menentukan perilaku etis. Etika bisnis adalah bagaimana tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai etis atau tidak etis. Dalam banyak pembahasan tentang teori etika, para ahli filosofi umumnya menitik beratkan pada etika secara umum daripada etika dari suatu kelompok kecil. Misalnya, profesi dan bidang pekerjaan tertentu. Berbagai tulisan yang dibuat oleh para ahli filsafat sering dijadikan acuan untuk pedoman untuk memahami nilai rasionalisasi suatu sikap dan perbuatan yang disebut etis. Selanjutnya, ada satu Socrates. Beliau berpendapat bahwa semua pengetahuan knowledge dari seorang itu sebetulnya bersifat baik dan menjunjung nilai-nilai kebijakan. Tanpa didukung pengetahuan, seseorang tidak mungkin dapat melakukan perbuatan yang berbudi luhur. Yang kedua, Hume. Beliau berpendapat bahwa perilaku seorang personal merit yang beretika sebenarnya mempunyai beberapa nilai kualitas karakter dan kepribadian yang bermanfaat dan diterima baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Yang ketiga, John. Beliau berpendapat bahwa kebenaran perilaku etis dan prinsip moral seseorang sebenarnya tidak dibawa sejak lahir. Berbagai pedoman etika bisa diperoleh melalui suatu persepsi dan konsepsi. Ia juga mengemukakan bahwa hukum law merupakan sebuah kriteria untuk memutuskan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruknya. 3 tipe dari hukum ini yaitu divine law atau hukum yang berkaitan dengan ketuhanan, civil law hukum yang berlaku di masyarakat, law of opinion and reputation hukum yang berhubungan dengan opini dan reputasi. Selanjutnya, permasalahan regulasi keuangan sektor publik di Indonesia. Regulasi yang berfokus pada manajemen. Regulasi yang berfokus pada pengaturan wilayah manajemen organisasi seringkali mengaburkan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jadi, regulasi publik harus fokus pada tujuan pencapaian organisasi publik, yaitu kesejahteraan publik. Dengan demikian, manajemen akan menata dirinya dalam segala situasi dan kondisi mengikuti regulasi yang berfokus pada tujuan kesejahteraan publik tersebut. 2. Regulasi belum bersifat teknik. Banyak regulasi publik di Indonesia yang tersusun dengan sangat baik untuk tujuan kesejahteraan publik. Namun banyak di antara tidak dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena regulasi tersebut tidak menjelaskan atau tidak disertai dengan regulasi lain yang membahas secara lebih teknis bagaimana mengimplementasikan regulasi tersebut. Yang ketiga, perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Dalam banyak kajian, beberapa ayat atau pasal dari undang-undang atau regulasi terkait sering menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Di tingkat daerah, substansi dari isi undang-undang terkait tidak dapat diturunkan dalam peraturan daerah. Kondisi ini membuat tujuan peraturan pemerintah tidak dapat tercapai sesuai konsep awalnya. Terima kasih. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, kami batasi 3 penanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.